yang berkesan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Taif. Jadi setelah wafatnya Abu Thalib, siapa Abu Thalib itu? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Abu Thalib. Siapa? Sahabat Nabi. Bukan. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau selalu melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah siapa? Siapa yang Nabi Muhammad? Anaknya, istrinya. Woi. Catat dia TikTok. Abu Thalib selaku pamannya dan Siti Khadijah istrinya, ya, dalam tahun yang sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua orang yang sangat berjasa pada perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal, bos. Sehingga di tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya yang melindungi beliau selama perjuangannya dan istrinya tentunya meninggal dua-duanya. Akhirnya apa? Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin berat. Kenapa? Karena yang melindunginya nggak ada. Bisa tanya ya, selesai tanya nggak bisa, awas cubit ya. Dengerin. Akhirnya anak-anakku sekalian, akhirnya saudara-saudara sekalian, beliau pun mencari tempat lain untuk berdakwah. Salah satunya adalah kota Taif yang terletak sekitar 60 km dari Mekah. Begitu. Ini ngomong orang ganteng lagi ngomong, tahu. Pesat biji kacang nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergilah ke Taif, gitu loh, ya, Siap. dengan harapan mendapat perlindungan, sambutan baik dari orang-orang Taif waktu itu. Namun apa yang terjadi dalam kenyataannya, realitanya? 3 pemuka Taif menolak dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara kasar. Tahu secara kasar? Tahu secara kasar? Apa? Fisik lah, kasar lah. Sama aja. Beda. Sama bedanya. Beda lah. Enggak saya ganteng, kamu jelek. Apaan, Pak?
Akhirnya anak-anak sekalian, bahkan mereka tiga pemuka Taif ini memprovokasi budak dan anak-anak untuk mencaci, mengejek, melempari beliau dengan batu. Hei, anak-anak, itu si Muhammad jangan boleh kesini. Gitu. Usir, lempar batu. Caci maki, di apa namanya, diprovokasi oleh tokohnya dari Taif itu. Di saat Nabi Muhammad SAW masuk ke kota tersebut, Kota apa namanya? Taif. Sehingga singkat cerita, namanya dilempari batu mengenai badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah, ya, dan kaki beliau terluka parah kena batu sih. Emang batu apaan, Pak? Ya masyarakat melempari gitu. Ini batu apaan, Pak? Batu bata. Batu padang pasir, bos, yang tajam-tajam itu. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, kaki beliau terluka parah. Akhirnya apa anak sekalian? Zaid bin Harisah yang menemani Nabi Muhammad SAW terluka juga. Karena apa? Beliau melindungi Nabi Muhammad SAW. Kasarnya luar biasa orang-orang Taif kepada utusan Allah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dalam kondisi penuh luka, letih dan sedih, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, kehinaanku di mata manusia." Artinya apa di sini? Doanya Rasulullah merasa diri tidak punya daya dan kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi Rasul, kalaupun minta itu bisa itu. Azab kaum Taif bisa. Tapi Rasulullah bukan doa begitu, malah menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya luka ini ya Allah, ya saya orang lemah ya Allah, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, kecuali hanya kekuatan darimu ya Allah. Begitu, pasrah diri kepada Allah. Oh, sombong kali awak. Nggak boleh, apalagi ujub, membanggakan diri, bangga dirinya, merasa diri paling pintar, nggak boleh. Jangan kayak Adi, Arkan merasa paling ganteng. Nanti pas bulan puasa makan panci, Pak. Marah ya, dah. Masa lalu dibawa. Anakku sekalian yang Bapak banggakan dan sayangi, namun dengan hati yang sangat lembut, Rasulullah SAW apa namanya, menolak tawaran malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu Rasulullah dizalimi. Kok bisa, Pak? Kan Rasulullah orangnya ini lembut, nggak mau membalas. Akhirnya malaikat Jibril melihat Rasulullah sampai terluka begitu oleh lemparan batu orang-orang Taif. Malaikat Jibril, wahai Rasulullah Muhammad, Tuhan, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan timpakan gunung itu kepada penduduk Taif. Jadi di sana kan banyak bukit ya, bukit. Di bawah itu kaum Taif, bukit.
Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalaupun kau mau, saya rubuhkanlah, bahasanya itu, kami timpakan dengan izin Allah itu bukit menimpa kaum Taif. Namun apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lembut, nggak kayak Arda. Ya udah malaikat, Ya parah. bumi hangus saja udah. Sabut merah. Gitu. Ada Muhammad enggak bos, Udah balik lagi udah. lembut hatinya luar biasa. Apa jawaban Rasulullah mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, tidak usah dibalas. Dia nggak tahu kalau saya itu utusan Allah. Udah nggak usah, kita terima saja. Begitu. Sudah jelas dikasari, dizalimi, disudutkan, dikecewakan. Namun apa ya tanggapan Rasulullah? Justru di luar dugaan lah ya. Nabi Rasul akhlaknya mulia. Dizalimi kaki, dizalimi, ditolak cintanya sama Michelle misalnya. Ada Michelle ya? Oh, ditolak sama Siti Aminah. Sabar ya, gitu. Hanya ganti lagi, cintai Najwa, ditolak, sabar lagi. Akhirnya apa? Pindah lagi, rayu lagi sama Amanda, ditolak lagi cintanya si Rizky, sabar lagi. Itu sifatnya Rasulullah begitu, lembut, sabar. Itu. Tuh Najwa udah siap Rizky itu, udah pasrah tuh. Ya, tinggal buka ini kaos kaki. Tinggal buka kaos kaki aja gitu lah. Ya Pikirannya pada Udah pegang bukan celana guys. kayak pengurus. Buka pintu pak. Akhirnya apa? Justru dengan sifat dan watak Rasulullah yang sangat mulia itu justru menahan malaikat Jibril tidak usah dibalas. Justru malah Nabi Muhammad SAW mendoakan kaum Taif mudah-mudahan satu saat akan menerima Islam sebagai agamanya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan sayangi, apa hikmah yang bisa kalian ambil? Apa itu? Kesabaran dan kasih sayang dengan sesama itu harus dikedepankan. Harus dikedepankan. Sabar. Misalkan mama kamu dagangnya sepi, sabar ya ma. Namanya cari usaha, dagang misalnya sepi, insya Allah mudah-mudahan besok ramai ya ma. Begitu nasihati gitu. Terus harus mengerti kondisi orang tuamu lagi nggak punya duit, jangan marah-marah. Jadi nggak dikasih ongkos ngambek marah, padahal orang tuanya lagi susah. Jangan begitu. Sebagai anak harus memahami kondisi orang tua. Siapa yang begitu? Yang ngambekan siapa yang ngambekan? Hah? HP-nya diambil, ngambek, nggak mau sekolah. Ya Allah, apa boleh begitu? Jangan temani temanmu yang ngambekan sama orang tuanya. Ketularan tadi itu. Kalau yang baperan pak. Apalagi baperan. Ini. Ya. Ini. Ada tuh siapa? Baperan guys sekarang. Iya tuh baperan tuh pak. Bukan baperan kan, bener? Bener kan? Nyata, realistis. Batu lu. So ganteng. Batu lu tua, parah lu. Biarin aja.
Saya pakai PC nanti saya doain biar balik doa. Anaknya Pak, anaknya Pak. Iya, enggak biar nanti dia malah yang tua, saya yang muda malah. Baik-baik kita berbuat nih, Hikmah yang kedua yang bisa kalian petik, jangan baper lah. Siapa? Sorry Pak. Cuek aja. Itulah. Biasanya kalau orang cuek aja itu awet muda. Kalau ini Pak, sekarang gila nih Pak. Tadi Pak, tadi Pak. Iya, ini suka ngadu ayam masalahnya. Dosanya banyak gitu. Yang kedua, hikmah yang bisa kalian ambil keteguhan dalam dakwah meskipun ya dihalangi lah ya penderitaan, kesulitan ya, kesusahan menimpanya di saat berdakwah, harus istiqomah terus dakwahnya itu ya. Yakinlah siapapun mereka yang mengajak kepada kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Cuman apa? Serahkan waktunya kepada Allah, kapan Allah akan membantu dan menolong. Pak kipasnya menang banget Pak. Sini gerah banget Pak. Ya Allah Pak. Terakhir, tadi kan saya ngomong kipasnya nggak bisa ditengok-tengokin gara-gara arkan. Saya paling seneng kalau ada orang baperan, tapi ada salut saya, dia anti baper nih. Makanya saya kalau ngodain arkan tuh ngambekan. Ngambekan. Arda mah cuek-cuek santai aja bos. Iya. Kalau mah dengerin deh, apa parah sih sama main apa sih? Kalau mah dengerin aja. Terus manfaat hikmah yang bisa kalian ambil, berbuat baiklah meskipun kalian diintimidasi lah dan lain sebagainya, dibalas dengan keburukan, tetaplah berbuat kebaikan. Yakinlah di suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih